Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Everani Rafifah dengan NPM A1B025011 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan 12 materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Yang pertama, sejarah dan konsep pengelolaan pendidikan. Pengelolaan merupakan proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara tepat waktu, efektif, dan efisien, yang melibatkan kegiatan sistematis seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Pengelolaan pendidikan ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, sejarah pengelolaan pendidikan pada tahap 1, administrasi pendidikan akhir abad 19. Pada tahap ini, fokus pada pencatatan dan kepatuhan administratif. Pada tahap 2, menuju manajemen pendidikan pertengahan abad 20, mulai menekankan fungsi manajerial seperti perencanaan dan kepemimpinan, lalu kepala sekolah mulai berperan sebagai manajemen yang mengatur pendidikan. Pada tahap 3, efektivitas sekolah tahun 1970 sampai 80-an, pada tahap ini fokus pada bagaimana pengelolaan mempengaruhi hasil belajar siswa dan mutu pendidikan. Pada tahap keempat, desentralisasi dan MBS tahun 1990-an, manajemen berbasis sekolah atau MBS yang memberikan otonomi lebih besar dan partisipasi pada masyarakat. Pada tahap kelima, era modern, yaitu abad ke-21, pada tahap ini pendidikan berorientasi pada mutu, akuntabilitas, dan adaptasi teknologi, dan pengelolaan harus bersifat fleksibel dan inovatif menghadapi globalisasi. Kesimpulannya, pada sejarah dan konsep pengelolaan pendidikan ini telah terjadi transformasi dan administrasi formal yang kaku menuju manajemen profesional yang partisipatif dan berorientasi mutu. Lalu yang kedua ada proses dan substansi pengelolaan pendidikan. Proses pengelolaan pendidikan meliputi yang pertama perencanaan pendidikan yang mencakup visi dan misi dan sekolah, program kerja dan anggaran, dan pelibatan seluruh stakeholder. Yang kedua pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar unit kerja, dan budaya kolaborasi. Yang ketiga kepemimpinan. Pelaksanaan kepemimpinan yang efektif ditandai dengan kepemimpinan instruksional dan iklim pembelajaran yang positif. Lalu yang terakhir pengendalian dan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja sekolah, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya substansi pengelolaan pendidikan. Substansi pengelolaan pendidikan merupakan bidang-bidang utama yang menjadi fokus pengelolaan di satuan pendidikan. Yang meliputi yang pertama pengelolaan kurikulum, yang mencakup pengembangan kurikulum, implementasi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Yang kedua pengelolaan SDM. Fokus pengelolaan SDM ini adalah pengembangan kompetensi, penilaian kinerja guru, dan pembinaan karir guru. Lalu sarana-prasarana dan keuangan. Pengelolaan ini meliputi yang pertama pemeliharaan fasilitas sekolah, pengelolaan anggaran yang transparan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Kesimpulan dari proses dan substansi pengelolaan pendidikan ini adalah pengelolaan pendidikan yang efektif memerlukan proses dan substansi yang saling terintegrasi. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik akan mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada standar pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi dari standar pengelolaan pendidikan ini yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima evaluasi. Lalu, tujuan dari standar pengelolaan pendidikan ini yang pertama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang terarah dan terencana, yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, lalu yang ketiga mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel, yang keempat mendukung peningkatan mutu pendidikan, yang kelima menjamin kesinambungan dan keberlanjutan program pendidikan, dan yang terakhir untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Materi keempat adalah pengelolaan kurikulum pembelajaran. Manajemen kurikulum adalah proses sistemik untuk menerjemahkan kurikulum tertulis menjadi pengalaman belajar yang efektif dengan guru sebagai manajer pembelajaran kunci. Siklus manajemen pada pengelolaan kurikulum pembelajaran ini yang pertama adalah perencanaan atau plan, yaitu analisis kebutuhan dan rumusan tujuan pembelajaran. Lalu setelah merumuskan perencanaan, selanjutnya kita melakukan perorganisasian atau organize, yaitu menyusun struktur program dan membagi tugas untuk menjamin kesinambungan materi. Lalu pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap inti di kelas, yaitu pembelajaran di kurikulum di. Yang ketiga, pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap inti di kelas. Kurikulum diimplementasikan melalui strategi, media, dan pengelolaan kelas yang tepat. Yang keempat ada evaluasi atau cek. Evaluasi proses dan hasil sistemis untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan dan tenaga kerja pendidikan.
Pengertian tenaga kependidikan adalah personel pendukung penyelenggaraan pendidikan yang bertugas dalam administrasi, pengelolaan, pelayanan teknis yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Lalu, pengertian pendidik adalah tenaga profesional di bidang pendidikan yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik berperan dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan ini meliputi perencanaan kebutuhan SDM, yaitu lalu pelaksanaan tugas secara profesional, pengawasan dan evaluasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah organisme utama yang dinamikanya menentukan keberlangsungan ekosistem sekolah. Tahapan dalam pengelolaan peserta didik ini yang pertama adalah perencanaan dan analisis kebutuhan strategis, lalu yang kedua orientasi dan adaptasi budaya sekolah, yang ketiga layanan khusus dan pembinaan kompetensi, lalu yang keempat ada evaluasi, kelulusan, dan relasi alumni. Analisis dampak dari pengelolaan peserta didik ini, keberhasilan pengelolaan peserta didik secara makro sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pembelajaran secara mikro di dalam kelas. Yang ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan secara langsung dalam pembelajaran, sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung namun sangat berperan dalam menunjang terlaksana proses pendidikan. Contoh dari sarana pendidikan ini adalah seperti meja, kursi, buku. Lalu contoh dari prasarana adalah seperti gedung sekolah, lapangan, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah pengadaan dari perencanaan sebelumnya. Yang kedua, pemeliharaan setelah mengadakan pengadaan tadi. Yang keempat adalah penghapusan jika sarana dan prasarana tersebut tidak layak pakai lagi. Lalu yang kelima adalah pengawasan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan atau satuan pendidikan adalah rangkaian aktivitas mengatur dana lembaga pendidikan yang meliputi perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Tahapan pengelolaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan ini yang pertama adalah perencanaan anggaran, yaitu menetapkan tujuan, prioritas, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan potensi penerimaan dana dan kebutuhan seperti gaji, operasional, dan sarana dan prasarana. Yang kedua, strategi pencarian dana, yaitu mengupayakan sumber pendanaan baik dari pemerintah atau dana BOS, pemerintah daerah, yayasan, atau sumbangan dari masyarakat atau orang tua siswa. Lalu pelaksanaan anggaran, yaitu mengelola penggunaan uang sesuai rencana mencakup pembukuan, pembelajaran barang dan jasa, dan pengelolaan pajak. Lalu pengawasan dan evaluasi, yaitu proses memeriksa penggunaan dana secara internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas serta meminimalisir penyalahgunaan. Yang terakhir ada pertanggungjawaban, yaitu menyusun laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel kepada komite sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan. Lalu selanjutnya ada pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan humas adalah proses pengaturan komunikasi antar lembaga pendidikan dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa. Pengelolaan humas bertujuan mendukung kelancaran proses belajar mengajar melalui perencanaan, pengorganisasian, dan koordinasi yang dilakukan secara rasional agar tujuan sekolah dapat tercapai bersama. Tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat ini adalah agar orang tua dan masyarakat memahami kegiatan sekolah serta dapat saling bertukar informasi dengan guru jika terdapat permasalahan pada anak. Fungsi hubungan ini adalah untuk menarik simpati dan kepercayaan publik sehingga program-program sekolah dapat berjalan menjadi lebih mudah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Humas di sekolah memiliki dua peran utama, yaitu humas eksternal dan humas internal. Humas eksternal ini berfungsi membangun citra sekolah di mata masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak di luar sekolah. Contohnya seperti dinas pendidikan dan media. Yang kedua, ada humas internal. Humas internal berperan menjaga komunikasi yang baik antar warga sekolah, termasuk guru, staf, dan siswa agar tidak terjadi miskomunikasi. Lalu ada pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Tujuan dari peningkatan mutu pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berkarakter guna menunjang kemajuan bangsa. Upaya ini difokuskan pada perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan agar lulusan sekolah tersebut mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman serta mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Strategi dari peningkatan mutu pendidikan ini merupakan upaya terencana dan terintegrasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan secara berkelanjutan. Strategi utama peningkatan mutu pendidikan meliputi yang pertama pengembangan sumber daya manusia, yang kedua pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yang ketiga pemanfaatan infrastruktur dan teknologi, yang keempat
manajemen dan tata kelola pendidikan. Yang kelima, keterlibatan stakeholder dan komunitas di sekitar sekolah. Lalu yang keenam adalah evaluasi berbasis data. Adapun faktor pendukung peningkatan mutu pendidikan ini meliputi yang pertama kepemimpinan yang kuat dan visioner, yang kedua sumber daya manusia yang profesional, yang ketiga kurikulum dan strategi pembelajaran yang relevan, lalu sarana dan prasarana yang memadai, lalu partisipasi dari stakeholder, lalu yang keenam budaya mutu dan komitmen sekolah, yang ketujuh, yang terakhir pemanfaatan teknologi dan data. Materi ke-11 yaitu supervisi akademik dan manajerial. Supervisi adalah kegiatan pembinaan dan penilaian untuk memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh atasan, kepala sekolah atau pengawas. Supervisi akademik adalah pembinaan guru dalam proses pembelajaran yang berfokus pada satu, perencanaan, dua, pelaksanaan, lalu ketiga, evaluasi pembelajaran, lalu yang keempat, bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, lalu yang terakhir, untuk dilaksanakannya melalui observasi kelas dan diskusi. Lalu supervisi manajerial adalah pembinaan dalam pengelolaan dan administrasi sekolah. Supervisi manajerial ini berfokus pada manajemen sekolah, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana yang bertujuan menciptakan tata kelola sekolah yang efektif dan efisien. Tujuan dan fungsi supervisi akademik adalah yang pertama tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran, lalu yang kedua mengembangkan kompetensi guru. Sedangkan fungsinya yang pertama untuk pembinaan profesionalisasi guru, yang ketiga untuk evaluasi pembelajaran, yang ketiga untuk motivasi guru, dan yang terakhir untuk dasar pengembangan sekolah. Lalu tujuan dan fungsi supervisi manajerial adalah yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial sekolah, yang kedua untuk mewujudkan tata kelola yang tertib dan akuntabel. Lalu berfungsi sebagai pengawasan administrasi, evaluasi manajemen, dan dasar pengambilan keputusan sekolah. Lalu yang terakhir, kepemimpinan pendidikan dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan secara umum adalah kepemimpinan, kemampuan, dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan menggerakkan orang lain agar dapat membantu tercapainya tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan pengambilan keputusan, menurut James A. F. Stoner, adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Adapun syarat kepemimpinan dan keputusan, yaitu yang pertama syarat menjadi pemimpin adalah memiliki integritas tinggi, kompetensi profesional, visi yang jelas, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Sikap yang harus dimiliki adalah harus bersikap adil, demokratis, dan mampu menjadi teladan atau role model. Lalu syarat keputusan adalah harus memerlukan kejelasan tujuan, ketersediaan data akurat, serta analisis risiko dan dampak yang akan disebabkan. Lalu etika dalam pengambilan keputusan adalah setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan hukum. Itu saja 12 materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.